akan mengambil sebuah makalah dari kitab Durusul Yaumiyah dalam bab as-sobru, fadlu sobru, keutamaan bersabar, majaa fi marodin, ketika seseorang diuji dengan rasa sakit, diuji dengan kesempitan, diuji dengan kepayahan, wa takfirihi as-sayyi'at, karena sejatinya kesakitan yang Allah berikan kepada kita, kesusahan yang Allah berikan kepada kita, semua itu tidak lain dengan satu tujuan. Allah ingin mengangkat dosa-dosa kita dan ingin membersihkan jiwa kita sehingga kita nanti pantas untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya, dalam syarahnya, min rahmatillah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, annahu ja'ala kulla, sesungguhnya Allah telah menjadikan segala sesuatu mayusibu muslima, segala sesuatu yang dihadapi, yang menimpa kaum muslimin, fi hadhihi dunia, di dalam kehidupan dunia, min amrodin, baik itu rasa sakit yang dia rasakan, wa nahwiha, ataupun apapun yang diujikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, sejatinya adalah mukaffiratan lidunubi, akan mengampunkan, akan membuat kita diampuni segala dosa-dosa kita. Fakullama yusibul muslimun, adapun segala sesuatu yang menimpa seorang hamba, idza sabara, apabila dia menghadapi dengan kesabaran alaih, atas apa yang diujikan, wa huwa fi haqqihi nikmatun minallah, sejatinya dia bukan mendapatkan kepayahan, akan tetapi dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, lisobri manzilatun, sesungguhnya kesabaran adalah kedudukan yang tinggi, azimatun fiddin, dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Fadinu kulluhu qaimun ala sobrin, sesungguhnya tidaklah seseorang mampu menghadapi dunia ini, mampu sukses dalam menghadapi kehidupan dunia ini, ataupun untuk ketika nanti mengejar alam akhirat dalam peribadahan, kecuali dia tegak dalam kesabaran. Ketika kita mengejar dunia, bukankah kita tahu Allah memberikan batasan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, dan mana yang melanggar syariat. Segala sesuatu itu tidak mungkin mampu kita lalui kecuali ketika kita bersabar. Maka beliau menjelaskan, as-sabru ala taatillah. Yang pertama, kita sebagai seorang hamba harus sabar atas ketaatan yang harus kita lakukan ketika menghadapi kehidupan dunia, yaitu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Sabar ketika diperintah untuk sholat, sabar ketika diperintah untuk zakat, sabar ketika diperintah untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka yang selanjutnya beliau mengatakan, as-sabru, sabar ala maharimillah, atas apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru wa huwa rabihun li'annahu ata'ullahu, sesungguhnya orang-orang yang sabar, mereka akan menjadi pemenang-pemenang. Karena sejatinya kesabaran adalah ciri di antara orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itisaban li ajri indahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaza yang sempurna, jaza yang bi ghairi hisab, tidak ada batasnya, ketika seseorang tersebut menghadapinya dengan kesabaran. Wali annahu, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak bersabar, sejatinya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan as-sabiruna, kanggone sapa wong sing sabar, bagi orang-orang yang mau bersabar, ajruhum, pahala bagi mereka, jaza bagi mereka, bi ghairi hisab, yang mana jazanya, balasannya tidak ada perhitungannya ataupun tidak ada batasnya. Kemudian Allah mengingatkan kembali dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah yang sudah masyhur, ayat yang 155, wabasyirin sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana mereka orang yang bersabar? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka ketika ditimpa musibah, ditimpa rasa sakit, ditimpa kepayahan, ditimpa kesempitan, mereka meyakini segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang bagaimana ketika kita bermuamalah dengan saudara kita. Sejatinya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Di dunia ini tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengingatkan kepada kita, di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, al-muslimu, seorang muslim, alladzi yukhalitun nas,
yang berbaur dengan manusia, yang bermuamalah dengan manusia, yang hidup bertetangga, yang hidup guyup rukun, itu lebih baik. Wayasbiru ala adahum, ketika dia menghadapinya dengan sabar atas kekurangan saudaranya. Karena kita sadar ikhwati fillah, ketika kita melihat saudara kita mungkin ada kekurangannya, sejatinya mereka saudara kita melihat kita banyak kekurangannya. Maka ada sebuah perkataan, orang yang baik adalah ketika merasa dirinya buruk. Akan tetapi orang yang betul-betul buruk dan jelek adalah ketika merasa dirinya paling benar. Sehingga beliau melanjutkan sabdanya, minalladzina la yukhalitun nas. Orang yang berbaur dengan manusia dan dia sabar dengan kekurangan saudaranya, itulah sebaik-baik manusia daripada orang yang merasa baik akan tetapi hidup dalam kesendirian. Wala yasbiru ala adahum, akan tetapi mereka menjauhi tetangganya, menjauhi sanak kerabatnya dengan alasan tetangganya, kerabatnya banyak salah dan dosanya. Dia hidup dalam kesendirian, akan tetapi dia merasa seakan-akan paling baik. Wati fillah arsadani warsatullah. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang ada seseorang, ini adra'u ini atakasyafu fadullahu ta'ala li. Sesungguhnya Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu, yaitu imro'atan atat Nabi SAW, seorang wanita yang datang pada Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan, ini usra'uwa ini atakasyafu. Sesungguhnya aku memiliki penyakit, yaitu epilepsi. Kemudian ketika aku epilepsi, ketika kumat ataupun kambuh penyakitku, maka atakasyafu, tersingkaplah auratku. Fadullahu ta'ala li, maka ya Rasulullah, doakan untukku kesembuhan bagiku, supaya tidak tersingkap auratku. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, in syi'ti sobarti, seandainya engkau berkehendak untuk sabar, walakal jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadamu surga. Wa in syi'ti da'autullahu ta'ala anna yu'afiyaka. Akan tetapi kalau memang engkau berkehendak meminta kepadaku untuk meminta kepada Allah atas kesembuhanmu, maka engkau akan mendapatkan kesembuhan. Kira-kira kamu pilih mana? Antara kesembuhan atau mendapatkan jaminan surga? Ketika engkau sabar dengan penyakitmu, sejatinya Allah akan jamin bagimu surga. Karena setiap penyakit akan menggugurkan dosa-dosa. Akan tetapi ketika kita sehat, belum tentu kita mendapatkan jaminan surga. Maka silahkan pilih mana yang kau pilih. Maka seorang wanita mulia tersebut memilih, faqalat asbir, aku akan bersabar atas penyakitku ya Rasulullah. Faqalat inni atakasyafu fadallahu alla atakasyafa. Ya Allah, wahai Rasulullah, doakan kepadaku. Seandainya memang aku dikehendaki untuk mendapatkan penyakit epilepsi ini, yang penting doakan untukku. Supaya ketika aku mendapatkan penyakit tersebut, tidak tersingkaplah auratku. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Rasulullah kepada kita tentang bagaimana Rasulullah mensikapi, menghadapi kesempitan dunia. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kita, ajabanil amril mukmin. Orang yang beriman itu ajaban. Ajaban itu artinya istimewa atau mengagumkan. Kenapa mengagumkan? Kullu amrohu, sesungguhnya setiap perkara yang dihadapi menjadi sebuah kebahagiaan dan kebaikan. Bagaimana sikap seorang muslim? Bukankah setiap di antara kita, baik yang mukmin ataupun kafir, yang taat ataupun maksiat, semua akan menghadapi ujian yang sama? Akan tetapi bedanya antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat, orang yang beriman dan orang yang kafir, beda dalam menghadapi dan mensikapi setiap ujian yang datang. Bagaimana contoh Rasulullah SAW? In asobatu sarro usakaro. Orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat pandai bersyukur. Sadar betul sejatinya nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk hura-hura, bukan membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika Allah berikan kepada kita harta untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan pakaian bukan untuk bergaya-gaya, tidak, akan tetapi sejatinya pakaian diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi diri, untuk menutup aurat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berpesan kepada kita, ambillah zinatahum, ambillah zinatukum, ambillah perhiasan-perhiasanmu ketika engkau mendatangi sholat. Maknanya apa? Ketika kita datang ke rumah Allah dengan pakaian sebaik-baik pakaian kita. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Pak Bayan, bertemu dengan Pak Camat, bertemu dengan Pak Lurah, kita still pakaiannya keren, pakai batik, sepatunan, pakaiannya setelikonan. Akan tetapi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjaga adab-adab kita. Ketika kita menikahkan anak kita ataupun hadir dalam acara walimahan,
Bagaimana ketika panitia mengatakan, ndaklah kita memakai beskap, memakai belangkon. Tidak ada yang diantara kita pakai topi miring, nggak ada. Ataupun dibalik, kita pakai beskap semua, kita pakai belangkon. Tapi ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, wahai kaum muslimin, ketika engkau mendatangi sholat, jangan sampai rambutmu menyulur di depan dahimu. Karena ketika rambut kita menutupi salah satu di antara anggota sujud kita, niscaya tidak diterima sujud kita. Syarat di antara syarat sahnya sujud adalah nempelnya 7 anggota sujud. Apa itu? Di antaranya adalah kening kita. Lah ketika kening kita, lah kok ketutup rambut kita karena kita nggak memakai kolansu ataupun peci. Padahal memakai peci, memakai pakaian terbaik ketika bertemu Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Iwati fillah, adilkah kita hari ini? Ketika kita diseru untuk jagong, untuk acara pesta, kita rapi. Akan tetapi ketika kita bertemu Allah, dengan lepis kita, dengan kaos kita, dengan rambut kita yang awul-awulan, pantaskah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Pada lisan kita selalu mengatakan, alhamdulillah semua ini nikmat Allah. Bentuk syukur kita apa? Bentuk syukur kita sadar semuanya milik Allah, kita kembalikan, kita upayakan sebagai bentuk wasilah untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nasobatu sarra, orang yang beriman yang kedua, apabila diuji sakit, diuji kesempitan, diuji kepayahan, fa'alai bisabar, maka dia menghadapi dengan kesabaran. Karena sejatinya ketentraman di dunia hanya bisa didapat bukan karena harta, bukan tingginya pangkat derajat, tidak. Ketenangan jiwa yang akan kita dapatkan, kita gapai ketika satu, kita pintar bersyukur, yang kedua kita pandai bersabar. Wa fillah sadani wa rasulullah. Sebanyak apapun harta kita, ketika kita tidak syukur, tidak ada cukupnya. Tapi sedikit apapun harta kita, ketika kita syukur, maka Allah cukupkan batin kita. Maka ketika nanti Allah memanggil kita, iwati fillah, di banyak firman Allah Subhanahu wa taala tentang umat muslim, ketika kita pulang, bukan ditanya tentang hartanya yang banyak, bukan pangkat derajatnya yang banyak, bukan tentang sholatnya, bukan tentang sedekahnya, tentang apa? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang yang hatinya tentram. Siapa hatinya orang yang tentram? Orang yang beriman, orang yang pintar bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan orang yang bersabar ketika diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, ajaban, aneh kaum muslimin. Mengagumkan kaum muslimin. Selalu senyum, selalu bahagia. Karena sejatinya dia sadar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ketika mendapat kebahagiaan, semua innalillah. Ketika kita mendapatkan sakit, innalillah. Ketika kita diuji ekonomi sempit, innalillah. Dan kita tahu sesungguhnya wa ilaihi rajiun. Kita, jasad kita, rezeki kita, nafas kita, ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang siapa, akan tetapi kapan. Bukan tentang kapan, akan tetapi persiapan apa yang kita miliki. Ketika idza jaa ajaluhum, datang waktu itu kita untuk pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah, dalam keadaan hati yang tenang atau dalam keadaan hati yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama introspeksi diri. Sudahkah kita mendapatkan ketenangan tersebut? Doa kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa mereka? Para sahabat, para anbiya, para mursalin, para ulama, para solihin, para syuhada. Kenapa mereka tenang? Apakah mereka kaya? Kenapa mereka mendapatkan nikmat? Apakah mereka memiliki pangkat derajat yang tinggi? Tidak. Makna dari nikmat tersebut adalah ketika kita menjadi hamba-hamba yang dipilih menjadi hamba yang beriman. Maka syukurlah iwati fillah, masih punya modal iman. Dunia yang hanya sementara ini sebentar. Sesakit apapun dunia kita, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibukakan tabir jannah, maka hilanglah kesusahan dunia. Dan sebaliknya, seindah apapun dunia ini, setinggi apapun derajat kita, sekaya apapun kita, ketika kita masuk kuburan kemudian dibuka tabir neraka, hilanglah nikmat dunia. Hanya ada penyesalan, tangis, meronta yang tidak ada guna dan tidak ada akhirnya. Maka dari itu, sebelum kita meninggal dunia, jadilah orang yang beriman yang baik. Bagaimana cirinya? Banyak bersyukur dan banyak bersabar.